di sekitar sini. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami mau ngasih makan kalian, la nuridu minkum, tidak terdetik dalam hati kami untuk menerima balasan, mendapatkan balasan, wala syukur, juga nggak minta ucapan terima kasih, tapi liwajhillah. Innama nut'imukum liwajhillah, kita ngasih makan untuk mencapai keridhaan Allah, supaya kita bebas dari neraka jahim dan neraka sakor. Ciri neraka sakor dan jahim di dalam Quran disebutkan mereka masuk ke neraka sakor apa? Ada 4. 1, nggak pernah sholat. 2, nggak pernah ngasih makan orang miskin. Kemudian melakukan hate speech, ujaran kebencian, dan ingkar terhadap hari pembalasan. Itu di surat Al-Muzammil di bawah kiri bawah. Terus yang dibakar di neraka jahim apa? Oh, dulu saya nggak pernah ngasih makan orang miskin. Itu disebut ada 6 ayat ta'amul miskin, ngasih makan orang. Itu kita adopt menjadi gerakan nasi bungkus, sedekah nasi bungkus atau sejuta nasi bungkus disingkat senasib. Nah, itu digerakkan oleh pengurus-pengurus suite di 34 provinsi. Yuk, tiap Jumat ngasih makan nasi bungkus di 74.000 desa, karena ada pengurusnya di 74 desa tuh. Itu misalnya salah satu program utamanya ngasih makan. Itu yang dilakukan Rasulullah, itu. Dan itulah ciri yang membedakan organisasi kita dengan gerakan yang lain, different, berbeda. Bukan ingin lebih baik, tapi yang berbeda, yang belum dikerjakan orang lain. Di samping ada jutaan YouTubers yang berbasis hati sehat di suite itu, gitu. Kembali kita ke kamera ya. Kembali ke kamera. Tentang at-thariqah ahamu minal madah, ya kan? At-thariqah, metode jauh lebih penting dari madah. Metode menulis buku ada raos, RA, O, S-nya 3, SSS, raos. Bikin dulu rangkanya, ya, sebelum nulis. Bikin 1 bab, 2 bab, 3 bab. Waktu saya nulis buku biografi politik Yusril Iza Mahendra, saya bikin rangkanya 10 bab. Itu itunya numpuk 1 meter, ya, clippingnya itu, bikin pusing kan, referensi. Ada tim yang nyiapin, koran majalah udah dikunting 10 bab. Untuk panduan teoritis bikin buku bisa diganti-ganti tuh babnya nanti, hanya teoritis. Oh, kira-kira buku ini 9 bab selesai. Saya datang ke Pak Yusril di Komplek Menteri, waktu itu Menteri Kehakiman ya, wawancara 45 menit, 1 kali saja. Seminggu kemudian buku dicetak 3.000 dan diluncurkan langsung di Perpustakaan Nasional, ngundang 400 undangan, termasuk tamu-tamu negara sahabat, Duta Besar Yudi, yang kemudian menjadi tukang donat itu, dia naik panggung. Ya kan? Saya bis dari TV-TV itu dan lain-lain sama Yusril. Dan terlalu banyak orang yang ingin tampil di panggung, ya kan? Sehingga pengarangnya hilang dalam kerumunan itu. Maklum, kita paham dah. Jadi cukup dengan wawancara 1 kali 45 menit, buku 200 halaman itu jadi. Kuncinya bikin rangkanya, daftar isinya, bikin outline-nya, oke? 10 bab, 5 bab, sana. Terus, raos, ngomong, ya, menulisnya seperti ngomong, kita ngomong, nggak usah memperhatikan titik bahasa, titik koma, struktur bahasa, pokoknya ngomong terus, nulis terus. Ngomong kan nggak pernah berhenti ya, nulis juga jangan pernah berhenti. Jangan 1 paragraf terus kita berhenti, terus kita delete, kita koreksi. Ini mau nulis apa mau koreksi apa mau delete? Jadi selesai dulu, misalnya 1 bab 20 halaman atau 4 halaman baru. Kalau perlu jadi 1 buku dulu, nggak usah dikoreksi-koreksi, itu baru selesai koreksi, ya kan? Supaya kita menulis dengan kecepatan cahaya. Nulis buku kok lama, makan aja cepat. Susah apa sih itu? Susah apa sih nulis buku? Ya kan? Susah apa sih nulis buku? Pakai, makanya ikut pelatihan di Ojolali.
Ya, ini saya upload tuh ini. Nah, S 9 kata satu kalimat. Pakai kalimat-kalimat pendek kalau tulis. Satu kata titik, dua kata titik, 4 kata titik boleh. 9, jangan panjang-panjang, nanti pembaca bingung. Itu udah bingung, dibikin bingung sama penulis. Kalau bisa nulis kalimat-kalimat pendek. Satu kalimat jangan lebih dari 9 kata. Tapi jangan juga dihitung setiap kalimat 9 kata. Nanti gak kelar-kelar buku. Mau nulis apa ngitung Pak? Artinya jangan pakai kalimat majemuk bertingkat gitu loh ya kan. Saya mau ikut pelatihan di pesantren Ojolali yang letaknya itu sebenarnya kira-kira jauh dari Sentul. Sentul itu adanya dekat Solo. Nah itu terus kan bingungi orang loh, gitu? Bingungi orang. Nah, kalau bisa nulis itu sederhana. Ya, anak SMP itu bisa memahami tulisan kita. Anak SMP, jangan nulis pakai artikulasi intelektual loh, bahasa apa itu? Kalau bahasa gitu biarin saya ngomong itu. Kalau nulis berpikirlah sederhana, hiduplah sederhana, ya berpikir sederhana, jangan mikir seperti filsuf. Kita ini jangan jadi filsuf yang terlalu dini lah itu. Jangan jadi pemikir yang terlalu cepat. Hidupnya jadi orang biasa gitu. Terus S yang pertama itu tadi 9 kata. S kedua sungai yang mengalir. Menulislah seperti air sungai mengalir yang tidak pernah berhenti dan tidak ada beban. Itulah metode menulis yang terbaik, menulis tanpa beban seperti air sungai mengalir. Air sungai mengalir itu selalu mengalirkan air yang baru. Kata filsuf Yunani Heraklitos, sungai selalu mengalirkan air yang baru. Kita alirkan pikiran-pikiran baru ketika nulis, perasaan baru, pengalaman baru, gitu. Menulislah tanpa beban. Itulah metode nulis yang paling baik menurut tukang donat kentang. Tapi temukanlah metodenya sendiri. Metode temukan sendiri. Ini kan tawaran saya. Kalau enggak cocok nih jangan diambil. Saya juga enggak jual. Jangan dibeli. Ya kan? Temukan metode sendiri, tapi kuncinya at-thariqah ahamu minal mada. Metode jauh lebih penting daripada substansi yang kita miliki. Kalau kita mau ke Bogor atau mau ke Bandung, kok jalannya metodenya lewat Bogor, metodenya kok ke timur, ya nggak ketemu Bandung, sampainya di Surabaya, ya. Metodenya salah. Kita pandai tapi kok metodenya salah, ya nggak pernah jadi buku satu pun dalam hidup ya. Kalau metodenya baik, seperti tawaran saya ini, bisa nulis buku 100 biji ya kan? Dalam waktu 1 tahun, bisa. Tulis judulnya saja dulu. Dan kerangkanya memang itu. Zaki Derajat, dosen saya dulu, iya kan? Yes. Dulu saya pernah ini di UIN, sekarang UIN, saya pernah mampir di depan gerbang kampusnya itu, bolak-balik, kemudian masuk selama ya 5 tahun, terus keluar lagi. Ya dipikirkan sendiri. Dia itu sudah cerita di depan kelas, dia sudah menciptakan 1000 judul buku. Oke? 1000 judul buku. Judulnya saja, wah itu bagus. Daripada 1 judul pun tak jadi. Apalagi bukunya. Saya tawarkan judul plus outline-nya kan, supaya jadi pengarang dengan kecepatan cahaya. Kalau perlu di kamar tuh 1 tahun saya mau bikin 24 buku.